Bobi terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi kobanya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobi sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba, sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobi bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobi menarik napas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian napasnya terengah-engah, telinganya berdengung sangat hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama, telinganya berdengung semakin keras. Bobi berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinga sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobi pun kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang, tapi tatapan itu kosong. Bobi masih bingung dengan apa yang telah dialaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulau Sari? Tak lama kemudian, terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobi dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru. Setidaknya, Bobi bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobi sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak, muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menyijik 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumak, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih," Bobi mengulang jawaban si anak kecil. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobi lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobi mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak, menatap wajah Bobi. Bobi pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobi. "Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung." "Namanya Mira bukan, Om?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobi terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget." Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. "Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobi meninggi. Dia tidak sabar ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira nggak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobi mengerutkan dahi. Bobi curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua atau masih muda?" tanya Bobi. "Masih muda, Om." Bobi mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya, betul itu Mbak Mira." "Tolong ingat-ingat lagi, semalam kamu ketemu dia di mana?" tanya Bobi. Fatih berhenti mengunyah, matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. "Oh iya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana." Fatih menunjuk ke sebuah arah. "Ayo kita ke sana sekarang." Bobi memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya Bobi tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil sepenjual air yang juga tersesat di Gunung Pulau Sari.
Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali, Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. "Kamu yakin jalannya ke arah sini?" tanya Bobby. "Iya om, seingatku ke sini," kata Fatih. "Tapi ini semak belukar, Fatih." Tiba-tiba, Fatih menghilang. Menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. "Om," Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah. Ia telanjang bulat, tubuhnya putih semua, matanya besar dan juga bertari. "Sini main, Om." Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelabatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia coba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan powerbank di dekat pintu tenda dom agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian, istrinya Bobby mengangkat telepon itu. "Halo?" terdengar suara dari seberang telepon. "Halo Ma, ini Papa, kamu baik-baik aja kan?" Nada bicaranya terburu-buru. "Papa?" "Iya, ini aku Ma. Gimana kandunganmu? Baik-baik aja kan?" tanya Bobby. "Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung?" tanya istri Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja, Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya. "Aku belum pulang, Ma. Aku masih di gunung. Aktifkan smartphone kamu. Kita video call," pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. "Ini aku, Ma. Lihat, aku masih di gunung," jelas Bobby. "Astagfirullah, Pak. Terus yang sekarang di rumah sama aku siapa?" Wanita itu tampak panik. "Kamu tenang, Ma. Jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang?" "Di kamarku, Pak. Dia lagi tidur," jawab wanita itu. "Coba kamu ke kamar. Papa mau lihat," kata Bobby. "Aku takut, Pak." Wanita itu malah menangis. "Kamu jangan nangis, Ma. Nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat sosok lelaki itu, Ma," minta Bobby. Layar di smartphone Bobby bergerak tidak stabil. Istri Bobby melangkah perlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. "Aku takut, Pak," nanya wanita yang sedang hamil itu. "Jangan berisik, Ma." Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu, Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. "Itu, Pak," bisik istri Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. "Kamu tenang, Ma. Papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu," ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. "Aku harus gimana sekarang, Pak?" tanya wanita itu sambil menangis kecil. Saat Bobby menjawabnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Mah, lari, Mah!" teriak Bobby. Seketika video call itu terputus, seperti ada yang memukul smartphone istri Bobby. "Mah, Mah!" Ia coba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa.
Nomor istrinya tidak aktif. Dia mencoba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Bangsat, Bobby marah. Napasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit sambil berteriak. Bangsat kalian semua. Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku. Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dari tempat Bobby berdiri. Dia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali demit yang bergelantungan. Dari tadi, kawan demit itu memerhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga! Bobby terberanjak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. Setan kau ya? Bentak Bobby. Hah? Setan? Bukan mas, saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya mas, bawa saya keluar dari gunung ini. Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. Masih gak percaya kalau aku manusia? Wanita itu berdiri lalu mengentak-entakkan kakinya. Tuh, lihat. Kakiku gak ngambang kan? Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu. Mirip seperti senapan tentara Jepang. Ampun mas, sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini. Dan teman-teman saya semuanya mati. Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya. Padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. Siapa nama kamu? Ajeng mas, jawab wanita itu singkat. Balik badan, pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. Ampun mas, jangan bunuh saya. Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda dom lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku, kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. Aku ikut mas, pinta Ajeng. Gak bisa, aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja. Bobby menggendong rantelnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. Pokoknya aku ikut, aku takut sendirian. Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby. Dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh kepada Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng. Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku.
Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah, timpal Ajeng. Lalu kenapa kau masih hidup? Tanya Bobby sambil terus jalan. Aku bisa berburu. Selama tersisa di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet, kata Ajeng. Jorok kau, makan monyet, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Daripada mati kelaparan, timpal Ajeng. Bobby menghentikan langkahnya. Shh, berhenti, pinta Bobby. Ada apa? Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tapak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati, Bobby dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng memang banyak tanya. Banyak tanya, desis Bobby sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Bobby berhenti dan menoleh pada Ajeng. Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asik, kita selamat. Ajeng sumringah. Dia tak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. Jangan gegabah, kita cek dulu, saran Bobby. Dengan sangat hati-hati, mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyebarkan sebuah daun besar, dari sana ia melihat ada pasar yang ramai pengunjung. Ada pasar, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar? Ajeng terheran-heran sambil mengurutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu, dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. Apa? Tanya Bobby. Ada teman saya yang udah mati, Mas. Itu pasti pasar setan. Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seseorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya, kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat Mas. Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi, entah berapa meter. Kaki itu hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. Lari! Teriak Bobby. Ajeng pun lari sekuat tenaga, sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya, mereka malah balik lagi ke tempat semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. Mas, jangan Mas! Dari kejauhan. Dia sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobby terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobby heran, kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. Kalian dengarkan ini, aku tidak takut sama kalian. Bobby menceracau. Tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Itu salah seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon, tolong kembalikan Mira. Dan jangan ganggu keluargaku. Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga, dari kejauhan, Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat,
kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. "Mira," desis Bobby. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh tangan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri dari kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. "Mira! Mira!" Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini!" teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi?" Ajeng mempercepat langkahnya, mengejar Bobby. "Sudah kubilang, aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. "Iya, tapi kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Dia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah kubilang, jangan ikuti aku. Aku gak mau ada beban," bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng terkopoh-kopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore, mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa rantelnya, mencari-cari sisa makanan. "Aku udah kehabisan makanan, air juga habis," kata Bobby sambil menarik Ajeng. "Aku ada minum nih." Ajeng merogoh botol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby. "Itu air hujan, Mas." "Nama kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian, terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat membuat suasana menjadi mendung. "Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda daun miliknya. Tak sengaja, Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya di sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. "Enak, Mas, cobain deh." Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. "Kamu saja, aku tidak biasa makan ular," jawab Bobby. Ia melamun, tatap matanya kosong memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. "Ya sudah kalau nggak mau." Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut. Api unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam,
entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintasi tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapanya. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah pintu tenda. Di luar, Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenali. Iya, itu adalah LD. Dia berdiri tepat di depan tenda. LD? Tanya Bobby. Om, tolongin Mira, Om, kata LD. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. Mira, di mana dia? Di sana, Om. LD menunjuk ke arah barat. Ayo antar aku, pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun pada LD. Bobby kira LD memang masih hidup. Padahal si LD ini udah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan. Banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. Di sana, Om, tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana, ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh kepada LD. Tampaklah wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong. Lidahnya menjulur keluar, darahnya juga tercacar ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikan badan. Dengan mata terpicing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun, kata Bobby sambil menatap Mira dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. Jangan, Mas, kata Ajeng pelan. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng.